Selamat pagi anak-anak MEM semua dan selamat berjumpa kembali dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Hari ini setelah ulangan minggu lalu, kita lanjutkan pelajaran pertemuan yang ke-15 PPKN kelas 7 Senin 2 November 2020. Kita masuk pada bab ketiga tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak seperti biasa, sebelum belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu, lalu isi absen mata pelajaran lewat WA. Dan siapkan buku catatan serta buku latihan. Nah, mengingatkan anak-anak MEM semua, bagi yang belum beres tugas PKN dan prakarya, tolong dibereskan sehingga bisa ikut ulangan. Bab ketiga, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ketiga, diharapkan anak-anak mampu yang pertama, bersyukur atas anugerah Tuhan, bangsa Indonesia memiliki UUD 1945. Yang kedua, bangga memiliki nilai luhur UUD 1945. Yang ketiga, menghargai peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan UUD 1945. 4. Mendeskripsikan perumusan UUD 1945 dalam sidang kedua BPU-PKI. 5. Mendeskripsikan pengesahan UUD 1945. 6. Mendeskripsikan arti penting UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. 7. Mengidentifikasi nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD 1945. 8. Memiliki tanggung jawab untuk memahami UUD 1945 secara utuh. 9. Menyajikan laporan hasil telaah arti penting UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. 10. Mencoba praktik kewarganegaraan sebagai perwujudan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan mengesahkan UUD 1945. 1. Perumusan UUD 1945. Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris, Constitution, dalam bahasa Belanda, Constitutie, dalam bahasa Jerman, Constitution, dalam bahasa Latin, Constitutio, yang berarti Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Konstitusi tertulis, 2. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.
Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR. Dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut konstitusionalisme. Itu menurut Miriam Budiarjo. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimli Asidik, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antar anggota. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945,
dihasilkan keputusan sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. B. Menetapkan I.R. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. C. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, Naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut. A. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. D. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk pertemuan yang ke-15 ini, maka memberikan 2 tugas. Yang pertama, apa manfaat Undang-Undang Dasar 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara? Yang kedua, apa akibat bagi warga negara dan bangsa negara apabila Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Dasar? Nah, anak-anak, tugas hari ini, yang 2 ini, dikerjakan di buku latihan. Dan pembelajaran yang menjelaskan hari ini boleh dicatat atau di-print dan ditempelkan di buku catatan. Semua tugas ini tolong difoto dengan baik, dengan jelas, dan dikirimkan ke WA Mem. Tugas ini dikerjakan hari ini juga. Jadi, selesai pembelajaran berarti tugas juga sudah terkumpul. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat belajar. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua. Salam sehat.